Sedikit saya perlihatkan salah satu lagu Kodara, Harapan Naik Kasta. Kalian sudah dengar lagunya tadi, itu luar biasa kan. Jadi saya mau bertanya, siapa yang ciptakan lagu ini? Lagu yang Harapan Naik Kasta. Oh, kalau Harapan Naik Kasta ini sebenarnya itu lagu-lagu remake sebenarnya. Itu lagu sudah lama. Single kedua. Single kedua sebenarnya. Itu memang kita buat 2000 berapa ya? 2022. Bentuknya Kodara. Kita buat itu lagu Harapan Naik Kasta. Rapnya yang pertama itu tetap sama, tidak dirubah. Cuman refnya waktu itu memang pokoknya malam itu duduk, malam itu yang harus jadi lagu. Nah, dan akhirnya Jamil juga jadinya begitu refnya. Dan refnya itu sebenarnya bukan ada yang tidak ingin disebut namanya. Oh gitu ya. Oh, tapi itu memang awalnya refnya itu berbahasa Inggris. Cuman kan pertimbangannya kalau orang sudah dengar dari awalnya, pas di refnya pas bahasa Inggris, mungkin kalau orang tahu mungkin mengerti bahasa Inggris bagus. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, dia harus cerna lagi apa artinya itu. Jadi coba kita rubah nadanya dengan liriknya biar agak lebih bagus dan kita lebih panjang, biar lebih enak ini anu. Nah, kita buatlah di depan rumah sama teman. Ini tahu salah disebutkan namanya. Kalau tidak mau disebut namanya. Saya inisial saja pasti orang so tahu semua ini. Inisialnya. Tapi inisialnya dia lebih gondrong kayaknya. Oh, begitu. tidak mau disebut. Lebih tidak mau disebutkan. Nah, jadi dia salah satu yang buat lagu saya dan dia untuk refnya. Untuk refnya itu saya sama dia yang buat. Oke. Nah, ini kan dari teman-teman Kodara perlu ketahui juga konsep dari obrolan santai saya ini sebenarnya saya mau bikin tampil beda, bedah lirik. Nah, supaya tidak lari dari konsep obrolan santai, saya mau sedikit bedah lirik Harapan Naik Kasta. Siapa yang bisa jelaskan apa makna dari Harapan Naik Kasta itu, lagu itu? Kalau lagu yang ini awalnya yang memang dari idenya dia yang Bang Jamil, garis besarnya Bang Jamil. Iya, begini, Harapan Naik Kasta ini sebenarnya lagu yang belum yang akan kami rilis, yang coming soon ya. Akan kami rilis mungkin di media ini juga. Mungkin akan beberapa tidak lama lagi dari media ini kami akan meluncurkan Harapan Naik Kasta ini di semua platform toh. Kita jadi kita akan prepare dengan serapi-rapi mungkin. Jadi Harapan Naik Kasta itu sebenarnya itu cerita dari kita di mana kita sebagai manusia itu yang masih terpuruk dengan keadaannya dia, dari titik nolnya dari dia, dimana ketika dia di posisi yang biasa-biasa saja melihat lingkungannya, oh kok semuanya nih kok ada naik kelas ya, betul begitu, ada yang ini sudah memiliki ini, kok kenapa mereka bisa pencapaian mereka sampai situ, kok saya masih begini. Jadi sambil berdoa kita juga mau curhat, ya keadaanku ini kalau bisa tinggi lagi, harapannya bisa naik lagi, dan jangan menyerah dengan keadaan yang sekarang, never give up, terus bisa memberikan ini
bisa memberikan motivasi untuk sama teman-teman yang lain bahwa di setiap keterpurukan asal kita tidak tinggal diam, ya saya rasa semua akan ada jalannya. Bagaimana? Bung Zain mungkin mau tambahkan? Iya betul sih. Cuman harapan kami di lagu Harapan Ekasta ini sebenarnya bisa motivasi teman-teman yang lain untuk jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk melangkah, karena kita tidak akan tahu ke depannya kita akan seperti apa. Betul. Jadi bukan hanya kami bertiga saja yang untuk di lagu ini seperti harapan kami seperti apa, tapi untuk teman-teman lain juga untuk bisa mencapai harapannya. Oke. Kita lanjut di pertanyaan yang lebih umum. Ada enggak program jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan Kodara ke depannya? Untuk jangka pendeknya dulu. Program bagaimana nih Bang Abai? Misal ada lagu yang mau persiapan apa? Rilis lagu atau apa? Ya, kita ada persiapan itu rencananya dua single terbaru dari kita. Yang Boleh sementara. tidak dibocorkan judulnya saja? Oh ya, kalau yang ini kan Harapan Ekasta yang mau coming soon akan rilis. Oke. Terus nanti yang kedua itu Pejuang Mimpi. Pejuang Mimpi. Pejuang Mimpi akan lebih seru lagi tuh. Terus rencananya kita masih dalam proses pembuatan video klip. Oke. Itu jangka panjangnya itu? Iya, jangka panjang. Terus masih oh tidak, itu jangka pendek. Jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kita masih mau mengumpulkan 3 lagu lagi untuk menjadi iya. sekumpulan lagu dari Kodarap. Biar Gitu. bisa menciptakan Album. album. Album ya. Iya. Luar biasa ini. Jadi sebuah album tidak gampang, bro. Oh iya. Jadi di zaman sekarang ini dikarenakan keterbatasan kami juga mungkin jadi kami lagu ini ditabung-tabung Bang Abai. Iya. Ada buat lagi satu, insya Allah ke depan lagi ada rezeki kita tabung lagi. Pokoknya kita punya harapan jangka panjangnya ini kita masih ada PR 3 lagu lagi Bang Adris ya. 3 lagu lagi. Gitu. Oke, sebelum lanjut boleh dicicipi Iya. kopi, ngopi, ada pisang. Kita makan aja dulu. Ini terima kasih banyak buat tuan rumah. Ya, jadi tuan rumah juga tadi kita tidak mau juga disebutkan. Sponsor. Luar biasa. Oke, berbicara masalah Kodara, ada tidak suka dukanya? Tentu perjalanan berapa tahun ini Kodara terbentuk sampai saat ini? 2022 ke 2025. Berarti sekitar 3 tahun berjalan. Iya, 3 tahun jalan. itu tentunya bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang panjang. Pasti ada sesuatu dan lain hal di dalam. Nah, Iya, betul. apa motivasinya buat teman-teman sampai Kodara bisa bertahan seperti ini? Ada enggak kisi-kisinya atau motivasinya? Mungkin kalau untuk Kodara sendiri sebenarnya sih harus tetap jaga kekompakan sebenarnya dan solid harusnya. Jadi dulunya kami pun ada berempat. Iya. Kita kembali lagi dari awal kami berempat. Terus mungkin ada perbedaan. Kami ditinggalkan sama drummer kami yang pertama. Mungkin bisa disebut namanya. Iya. Ya, namanya Angga, adik saya sendiri. Jadi mungkin dia lebih fokus ke kuliahnya dan pekerjaannya mungkin. Setelah itu kami jalan bertiga lagi. Seiring berjalannya waktu, kami mencari teman-teman yang mau ikut gabung di band Kodara ini. Kami mendapatkan drummer baru yang bernama Uki, masuk di Kodara di tahun 2023 ya? Iya, 2023. Terus sebenarnya Kodara ada ini sih yang uniknya sebenarnya kalau menurut kami. Ada ini instrumen musik DJ-nya. Jadi Kodara ini personilnya sebenarnya kami dapat drummer baru Uki,
Terus kami dapat dibantu sama teman yang bernama Prince. Mungkin Prince kalau nonton video ini dia sudah menetap di Bali. Buat di disc jockey di Bali. Luar biasa. Halo Prince, Salam Uki, kenal Bang Prince. Angga kalau nonton vlog ini. Jadi seiringnya berjalannya waktu, kami berjalan lagi 5 orang. 5 orang itu kami sempat mengikuti salah satu event, bukan mengikuti sih, ikut audisi kalau misalnya. Salah satu event terbesar di Sulawesi juga, mungkin bisa disebut ya, Rock in Celebes. Kami berjalan 5 orang di situ. Iya, di audisi. Ya mungkin belum rezeki ya waktu itu. Jadi belum bisa belum lolos kemarin kita. Oke, sebelum lanjut berbicara masalah event, ini kan dalam waktu dekat ini ada acara besar juga di Kota Palu ya. Salah satunya Kodara mau ikut. Mungkin bisa diberitahu ke pemirsa kegiatan apa itu? Oke, jadi untuk bulan depan Kodara akan bermain di Palu Rockin Fest 2025 tanggal 30 sampai 31 Agustus tahun 2025. Tempatnya akan diumumkan di media sosial yang akan menyelenggarakan event ini. Oke, siap. Jadi sebenarnya untuk bicara event, Kodara sendiri, band ini kami dirikan sebenarnya itu kami hanya untuk menyalurkan hobi kami. Oke. Yang dulu, wah main band ini, mau band kayak gini, oke. Karena dulu memang hobi saya waktu zaman SMP ya, sekolah. Kalau lihat teman-teman, wah ini teman-teman main musik seperti ini, kayaknya keren nih. Iya. Nah, jadi itu kami, alhamdulillah sampai sekarang ini, alhamdulillah harapan itu bisa tercapai. Oke. Saya bisa main band sama teman-teman, sama kakak-kakak saya berdua ini. Terus event yang pertama kami ikuti, sebenarnya kami sangat berterima kasih. Sebenarnya yang pencetus sama event Palu Rockin Fest ini, Friends Tag. Itu pertama event yang kami ikuti di Palu, Friends Tag. Terima kasih buat Akbar Tabaro. Oke. Nah, ini berbicara masalah band dulu dengan sekarang. Nah, sedikit kita berbicara tentang keresahan dulu. Ini menurut Kodara, ekosistem musik di zaman milenial ini, menurut Bang Zain, nanti kita bertanya ke 3 orang ya, pendapat masing-masing. Ada enggak perbedaannya untuk musik sekarang dulu dengan sekarang? Dengan dulu, mungkin tergantung masing-masing penikmat musik ya. Mungkin di tahun-tahun 2000-an atau 80-an mungkin lebih banyak ke rock, terus masuk ke metal. Ya itu tergantung dari penikmat musik sih, cara sekarang kan Bang melihat dan mendengarnya. Yang saya survei di lingkungan saya saja, kayaknya beda dengan dulu. Saat ini tidak ada sudah anak-anak band, anak-anak yang lahir tahun Gen Z ini, anak-anak milenial kan, semua anak-anak sekarang ini ke game. Apakah kira-kira setelah generasi teman-teman ini, musisi di Kota Palu ini, musisinya bukan penikmat musiknya, musisinya, apakah masih ada? Kalau untuk saya sangat berharap bakal ada penerus-penerus selanjutnya di Gen Z, entah itu milenial, mungkin Gen Alpha ya. Mungkin teman-teman band di luar sana yang umur-umurnya mungkin masih umur-umur belasan atau belia lah kita sebutnya, mungkin bisa tetap, mungkin mereka akan buat band seperti ngejam atau mungkin latihan-latihan di studio kan mungkin ada, cuman mungkin untuk ke medianya masih kurang. Jadi itulah perlunya mungkin media-media biar bisa meliput atau mendokumentasikan band-band yang sekarang ini. Sekarang itu. Iya. Oke, dari Bang Jamil, kira-kira ada enggak keresahan itu? Oh iya, begini, kalau menurut saya ini sebenarnya kalau musisi itu seperti hobi ya. Iya. Saya rasa tiap generasi pasti akan ada. Pasti. Tiap akan ada. Di Mungkin ruang lingkupnya Bang Jamil ada enggak
apa antusias itu. Beda kan dulu itu. Kalau dari dulu, kalau saya kan aslinya Taweli kan. Oke. Asli Taweli. Memang di sana itu banyak penikmat musik, cuma pelaku musiknya yang kurang, minim sekali. Sampai sekarang. Untuk saat ini. Kalau untuk saat ini ada mungkin. Ada juga ya. Ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Sepertinya begitu. Jadi saya rasa di setiap generasi itu, entah milenial, Gen Z atau Gen Alpha, pasti akan ada memunculkan bibit-bibit tersendiri tuh kalau untuk musik. Entah dikemas dalam bentuk yang lain-lain. Kalau sekarang ini kan sudah mulai IDM. Kalau dari dulu kan zamannya kita dari rocker, Melayu, metal, sekarang kan hardcore tuh. Iya. Jadi sekarang ini mulai jalannya dengan IDM, saya rasa semua itu akan memiliki panggung sendiri di setiap itu eranya masing-masing. Bagaimana Om Adris ya? Bang Adris, kira-kira Mungkin salah satu yang solusinya lahir dari yang pertama di dunia kami pasti lebih banyak pengalamannya. supaya misalnya begini, Kok kira saya Nabi Adam? supaya teman-teman saat ini yang di generasi milenial ini tergugah hatinya untuk menjadi bukan sebagai penikmat tapi pelakunya, supaya ekosistemnya kita ini berputar terus, tidak habis musiknya kita di Palu. Kalau saya lagi sebenarnya di tiap lingkup begitu, itu sebenarnya yang berpengaruh besar itu sebenarnya di lingkungan. Oke. Kalau di zamanku waktu masih SMP, SMA lah, itu saya itu sering nonton pagelaran, dan itu tiap minggu. Ya, betul. Dan hampir semua di SMA itu ada musisi-musisinya. Ya, itu. Maksudnya dulu sering ada festival band pelajar, pagelaran. Betul. Anak SMP pun bikin pagelaran. Awalnya sebenarnya datangnya dari situ semua. Musisi-musisi yang di Palu itu ada datangnya dari situ semua. Betul. Karena awalnya melihat dari tahun 90-an juga musisi di Palu sudah banyak, dan itu sudah mulai memang festival. Tapi itu festivalnya dulu saya ingat, saya pertama ikut festival itu di gedung olahraga. Iya. Di gedung olahraga. Alamat jalan apa? Serani dia. Iya, Muhammad Yamin. Itu festivalnya SMA 2 yang buat anak SMA 2. Yang ikut dibuat itu 2 hari, yang ikut itu hampir 50 band. Luar biasa. Sampai bayangkan sampai 50 band itu. Dan itu semua dan itu umum. Mulai dari anak SMA, dari SMP juga ada, sampai yang senior-seniornya yang 90-an itu main di situ dengan kondisi, maksudnya dengan peralatan di zaman dulu. Iya. Sound system dulu kan agak beda dengan yang sekarang. Berarti sebenarnya keresahan kita ini adalah teman-teman dari event organizernya. Ya, bisa kalau mau menggugah atau mau melahirkan bakat-bakat band baru, harus perbanyak lagi ini event-event. Iya, akhirnya akan menjamur juga dari situ. Iya. Musisi yang akhirnya dia lihat nonton terus pagelaran festival, jadi akhirnya dia untuk menjadi pelakunya. Dia pasti ada yang dia suka, pasti ada yang dia suka band ini. Mulai di sekolah itu pasti baku ajak, main band kita siapa semua, kayak begitu. Lama-lama akan jadinya seperti begini juga, kayak begini. Karena sudah akan jadi hobi nanti. Karena tidak bisa dipungkiri, hampir rata-rata kalau kayak laki-laki dulu. Kalau di SMA, kalau sudah pegang gitar dia sepak. Sudah keren itu. Laki-laki ente bro, iyo. Zen sekali ente bro, betul. Walaupun itu cuma di pagelaran dengan panggung-panggung pesta dulu itu sudah zen sekali. Tapi kan kalau kayak sekarang sudah tidak ada. Sudah agak tidak ada. Iya. Dan sekarang kalaupun yang memang musisi, dia memang suka musik. Anak-anak sekarang mungkin SMP atau SMA,
tapi tidak sebanyak dulu. Kalau kayak cuman kelebihannya sekarang dia mau buat lagu sekarang, dia bisa buat lagu, terus dia record atau rekaman, sudah banyak studio rekaman yang bisa dia jangkau. Kalau dulu Persif, dan itu tidak semua orang yang bisa mampu ke industri itu. Dan dulu kan adalah maksudnya brand-brand rokok dulu yang support tentang itu. Yang support. Saya sendiri di kampus itu, di Sanggar Seni Bitate itu ada salah satu produk brand rokok yang dulu kan masih bebas. Brand rokok itu bebas masuk ke kampus, ke Unpad. Jadi event apapun yang kita buat disupport semua, mulai dari merchandise-nya sampai sharing produknya, sampai rokok untuk panitianya, sampai makannya. Tapi setelah itu sampai di 2010-an kayak 2008 2009 saja sudah mulai redup. Sudah mulai karena ini si brand ini sudah naik, akhirnya dia sudah mulai menarik diri, dan juga memang sudah muncul aturan dari sana. Tidak bisa brand rokok masuk ke situ. Tapi lahirnya dari situ. Banyak yang teman-teman musisi memang pas kuliah ketemu di kampus juga, masih juga main musik. Iya, kalau kayak sekarang anak-anak sekarang cuman memang dunia anak-anak sekarang ini agak beda. Kalau ini dulu anak-anak dulu ya memang dari mau main game apa paling dulu itu kan seingat saya ketika kumpul itu asik bercerita. Sekarang enggak, walau kumpul begini semua pegang handphone masing-masing. Masing-masing padahal kumpul ini. Iya, dulu pun kalaupun misalnya kita di tongkrongan, misalnya Komyu punya HP, itu kan HP-nya dulu masih HP yang poliponik, yang kalau orang Palu bilang HP kulu-kulu. Satu tongkrongan misalnya Komyu sendiri yang punya HP, kasih keluar HP, pasti tidak waku enak dengan teman. Tidak mau kasih bawa HP. Jadi lebih enak, lebih berbaur begitu. Dan nongkrongnya juga bawa gitar saja di deker. Anak-anak deker tuh, kita lahirnya dari deker situ. Jadi itu pun belajar otodidak. Dulu mau belajar main gitar saja saya, misalnya ini orang yang pintar main gitar, minta ajar dengan dia. Tapi ada persyaratannya kayak dukun juga. Bawa rokok lah. Yang penting kau belikan rokok. Oh iya, oke. Apalagi kalau cewek-cewek sudah lihat. Jangan sekali. Padahal cuma chord dasar A minor, D minor saja ini. Oke, tadi kita berbicara tentang susahnya pada saat itu dapur rekaman. Nah, ini kan lagu-lagu Kodara ini mungkin bisa dibocorkan rekaman di mana, dan hasilnya luar biasa ini. Siapa tahu bisa dikasih tahu ke pemirsa, teman-teman yang menonton. Iya, betul. Itu sangat penting sih dari produksinya, musik direkturnya, itu sangat berpengaruh sekali dengan hasil dari musik yang didengar sekarang ini. Jadi mungkin sekarang lagu Kodara sendiri sudah ada 6 yang sudah dibuat, dan ada pun yang sudah masuk di platform musik digital. Ada 5 lagu mungkin. Iya. 2-nya itu untuk sementara, yang seperti Bang James bilang, untuk proses, yang untuk coming soon nanti. Terus untuk pertama itu lagu dari Kodara sendiri, yang pertama kami ciptakan single itu yang berjudul Mencoba Berteriak. Itu lagu pertama Kodara yang kami take sendiri. Ada teman kami yang dia anak band juga, salah satu bandnya mungkin dari Tradigrada. Tradigrada, Iqbal. Nah, itu yang pertama untuk musik director kami untuk Mencoba Berteriak ini. Terus lanjut untuk single kedua, ya ini sudah Harapan Naik Kasta. Ada salah satu teman dari Tradigrada juga sih, yang pemain bassnya. Kalau ada Ikrar. Tetapi
kami lagu Harapan Naik Kasta ini kami remake kembali nantinya. Terus ada lagu ketiga kami yang berjudul Maju Lebih Kencang. Iya. Itu masuk di salah satu album kompilasi. Nama album kompilasinya itu Bersama Teman. Oke. Yang dibuat sama Kanan Kiri Production. Kami masuk di salah satu kompilasi itu. Ada 5 band kalau nggak salah. Ada 5 band kami diantaranya, dan ada 2 lagu dari album kompilasi itu yang berjudul Maju Lebih Kencang dan Karenamu Teman. Adapun salah satu musik direkturnya, mungkin saya sebutkan namanya, Arki Gunawan, yang salah satu yang buat semua lagu Kodara bisa, ya mungkin bagi kami bertiga bisa sekeren ini lah. Betul. Saya dengar keren. Tepuk tangan buat Arki. Keren. Itu itu musik director dari Kodara sendiri. Terus kita lanjut di lagu kelima ya. Lagu kelima itu kami masuk di album kompilasi Nyanyian Lembah. Nyanyian Lembah Sigi. Nah, itu salah satu lagu Nyanyian Lembah yang berjudul Janda Muda Bebase. Salah satu nyanyian dolanan mungkin dari Kabupaten Sigi. Dan kami aransemen kembali dengan nuansa musik kami, genre kami yang hip hop. Nah, itu. Oke, sebelum lanjut, saya mau todong langsung di sini guys, karena waktunya Kodara ini susah sekali. Ke depan kita boleh kayaknya bedah lirik tentang lagu Janda Muda Mubase. Iya. Nah, ini boleh. Ini menarik ini, lagu Kaili. Iya. Kaili ya? Iya. Iya, Pokoknya bahasanya bahasa Kaili. Selanjutnya kita akan atur waktu lagi, kita akan obrolan santai bedah lirik lagu ini, khusus lagu ini. Siap. Oke, kita todong memang supaya pemirsa semua jadi saksi ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Terus setelah album Nyanyian Lembah, kami berproses lagi dengan single ke-6 ini, yaitu Pejuang Mimpi. Itu salah satu untuk lagu motivasi. Nanti ke depannya kita akan bahas seperti apa itu lagu siap. dan liriknya. Untuk lagu Pejuang Mimpi sendiri, kami juga rekamannya di Rumah Nada Record. RNR ya. Jalan Pipa Air. Oke. Terus yang untuk musik direkturnya sama juga, masih dengan Arki Gunawan. Siap. Yang untuk ini. Salah satu kami rekam di RNR ini ada single kedua tadi yang seperti saya cerita, Harapan Naik Kasta, yang kami remake kembali di situ dengan juga? Iya, di RNR juga. RNR. Iya, RNR. Dan lagu Harapan Naik Kasta kenapa kami remake kembali? Mungkin yang seperti Bang Adis bilang tadi, ada sedikit perubahan lirik dan mungkin nada dari lagunya mungkin. Karena sedikit kayak gitu. Jadi terima kasih kepada Rumah Nada Record RNR. Keren. Arki Gunawan. Thank you bro. Saya nanti bro. Mungkin kapan-kapan bisa ya kita ngobrol santai sama Arki. Boleh sekali. Sama Arki. Dia banyak juga buat ini, kasih inspirasi di musik. Buat musisi. Musik Kodara. Siap. Oke, sebelum kita tutupi program ini, saya mau bertanya dulu harapannya untuk teman-teman dari Kodara. Dari Bang Jamil dulu. Harapannya ini kalau harapan buat Kodara dan buat teman-teman musisi-musisi yang ada di luar sana. Oh iya. Kalau harapan untuk dari kami Kodara, ya tetap berproduksi, tetap berkarya, tetap buat lagu, jangan bosan main band. Oke. Untuk teman-teman semua, dan juga untuk teman-teman yang di luar Kodara juga, maksudnya teman-teman band yang lain, tetap berkarya, bikin lagu. Entah nanti kalau mamanya hari ini pendengarnya kita masih sedikit, yang suka lagunya kita masih sedikit, mungkin di suatu saat nanti insya Allah lagu itu akan menemukan pendengarnya sendiri. Ya, istilahnya mari kita berusaha bersama-sama, diusahakan, gitu. Intinya kompak ya. Kompak juga. Oke, Bang Zain. Mungkin kalau saya umumnya harapan umumnya itu
kesehatan. Seperti kalian bertiga, tetap sehat. Iya. Pastinya kalau kita tetap sehat, kita terus berkarya, kita terus membuat motivasi yang bisa orang-orang ikut di sana. Terus buat teman-teman juga band-band yang di luar sana, teman-teman semua yang di Kota Palu maupun di luar Kota Palu, tetap semangat, tetap berkarya, tetap saling support, saling dukung. Oke. Musisi-musisi lokal kita pasti bisa. Siap. Bang Adris. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih berharap, lebih banyak berharap, ayo teman-teman musisi-musisi di Palu, ayo kita saling support, saling dukung, hilangkan sekat-sekat itu, karena kapan kita bersatu, insya Allah lagu-lagunya kita yang di band Palu ini bisa didengarkan oleh orang di luar Palu, dan itu pasti semua, saya rasa mungkin itu semua tujuan dan cita-cita dari setiap band ini, dan lagunya bisa didengarkan orang di luar, dan maksudnya di luar Kota Palu sendiri. Siap. Dan bisa selalu berkarya. Intinya dari Kodara sendiri berharap sekarang Kodara kita tidak perlu berpikir untuk sekarang kita saya harus dibayar segini, bandku harus dibayar. Itu urusan belakang. Tapi buatlah karyamu sebagus mungkin agar orang suka. Iya. Buat dengan hati, insya Allah orang juga menerimanya pasti dengan hati. Dan orang, jikalau lagumu disuka orang, pastinya akan kalau istilahnya sekarang pasti viral. Betul. Kayak begitu. Jangan pernah bosan buat lagu sebagus mungkin, produksi terus. Kita tidak tahu kapan lagu itu yang menemukan pasarnya sendiri dan pendengarnya sendiri. Terima kasih. Betul. Oke. Tambahan sedikit. Jadi terus berkarya. Untuk kedepannya itu terkenal itu hanya bonus. Kita tetap harus berkarya. Siap. Oke, kalau dari saya sedikit, ini kan persepsi harapan buat teman-teman musisi. Kalau saya punya harapan teman-teman media yang ada di Sulawesi Tengah, ayo kita dukung musisi Kota Palu, agar informasi teman-teman musisi ini, aktifnya mereka, teman-teman musisi ternyata masih ada di Kota Palu dan masih terus eksis. Ya, peran teman-teman media harus seimbang memberitakan. Jadi bukan cuman di luar seni, tapi antara pemerintahan dan seni itu sebenarnya bagusnya berimbang. Karena ketika musik kita selalu diberitakan dengan media-media, apalagi media-media besar yang ada di Sulteng yang memberitakan, itu pasti akan cepat naik. Ya, betul. Nah. Ya, betul seperti kata Abai, teman-teman media, ayo kita saling support. Tanpa media, band juga tidak ada apa-apanya. Karena media yang memberitakan, band itu bisa dikenal orang. Ya. Oke, saya Abai Purnapati bersama Kodara. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.